Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia beserta segenap sivitas akademika STT Galilea Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih, anugerah, dan rahmat-Nya yang besar yang telah dilimpahkan kepada kita pada hari ini, sehingga kita bersama-sama bisa menghadiri wisuda sarjana yang kelima dan wisuda pasca sarjana yang pertama dengan tema bermisi melalui pendidikan dan perintisan jemaat yang terambil dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38 sampai dengan yang 47. Dan kita akan segera memulai acara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Oleh sebab itu saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih untuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Prosesi akademika. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri jadi paduri. Indonesia tanah air.
Panggilan beribadah. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nyanyian pujian, kuasamu terlebih besar. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Jonsa Manulang, MTH, MPDK.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau atas segala anugerah Tuhan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur juga Tuhan pada saat ini kami boleh diizinkan Tuhan untuk beribadah di tempat ini secara khusus dalam rangka acara wisuda mahasiswa ST Galilea tahun akademik 2022-2023. Tuhan kiranya menolong, menuntun, membimbing, sehingga melalui acara ini Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami acara wisuda pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa di surga, tiba waktunya kami akan duduk di depan-Mu mendengar suara-Mu. Hamba-Mu yang terbatas, banyak kekurangan, kelemahan ini Tuhan pakai, sehingga kata kalimat yang keluar dikendalikan oleh Tuhan. Dengan demikian kami semua yang mendengar dikuatkan, diteguhkan, diluruskan, diperbaharui, disemangati. Hamba serahkan jam ini sepenuhnya dalam Yesus Kristus, Tuhan yang hadir di tengah kami. Amin. Salam. Ya. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Ketua dan segenap pengurus yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tema yang diminta sudah ada terpampang, saudara-saudara. Bermisi
melalui pendidikan dan perintisan jemaat. Teksnya diambil dari ini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan seterusnya. Saudara-saudara, ini teks terkait dengan gereja mula-mula sesudah pencurahan Roh Kudus, Petrus berkhotbah dan banyak orang menjadi percaya. Dan inilah ciri khas gereja mula-mula. Inilah gereja teladan. Hidup mereka menyerupai Yesus hidup. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya. Mereka dengan bertekun dan dengan sehati berkumpul tiap-tiap hari. Kemudian ini saya lihat selanjutnya pasal 9, saudara. Mulailah ada peralihan. Pasal 2 teks tema kita, Petrus banyak berperan dalam gereja mula-mula itu. Lalu pasal 9 mulai beralih ke Paulus. Paulus dipanggil Tuhan untuk bermisi melalui pendidikan dan perintisan jemaat. Paulus dipanggil Tuhan ketika berjalan menuju ke Damsyik untuk menganiaya orang percaya. Tuhan Yesus menemui Paulus ini di tengah jalan memanggilnya. Itu pasal yang ke-9 di Kisah Para Rasul. Nah, kemudian di dalam pasal 19, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan. Ini ketika Paulus bermisi untuk perintisan jemaat melalui pendidikan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Semua penduduk Asia, semua Yahudi, Yunani mendengar firman Tuhan. Abad keempat, kekristenan boleh dibilang menjadi kekristenan global waktu itu. Dan ini karena Paulus 2 tahun mengajar di ruang kuliah di Tiranus. Nah, saudara, saya akan coba next melihat ini, saya baru ambil dari internet di Korea. 50 tahun di stadion memperingati penginjilan Billy Graham. 50 tahun lalu 10.000 orang KOR, anggota paduan suara, 100.000 orang hadir. Ini baru beberapa hari lalu, tanggal 3 Juni 2023 di Korea, 50 tahun peringatan Billy Graham. Penginjilan, dan sekarang kita tahu gereja Korea menjadi gereja pengirim misi terbesar nomor 2 setelah Amerika. Next, selanjutnya. Nah, setelah itu, saudara, setahun kemudian Billy Graham membuat konferensi internasional yang dihadiri oleh 150 negara yang dikenal dengan konferensi Lausanne. Itu sebabnya orang Injili sekarang banyak mengutip statement of faith-nya dari piagam Lausanne ini, konferensi ini. Dan tahun depan peringatan 50 tahun di Korea. Lausanne bukan peringatan, tetapi Lausanne yang ke-50 akan ada konferensi di Korea. Saya pikir sebagian kita kalau diberkati Tuhan perlu hadir ke sana.
Kalau tidak salah September tahun depan. Saudara-saudara, saya mau share di sini terkait dengan bermisi. Sebetulnya pendidikan itu, misi pendidikan itu adalah untuk perintisan jemaat. Paulus mengajar di Tiranus untuk apa? Untuk penginjilan, untuk merintis jemaat. Jadi goal akhirnya adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi apapun bentuk talenta karunia, apapun bentuk mata kuliah, semestinya mengerucut kepada misi perintisan jemaat, penyelesaian amanat agung. Karena itu yang menjadi sentral. Jadi pendidikan perlu diarahkan bagaimana itu mendukung perintisan jemaat seperti tema yang kita buat ini. Nah, saya mau mengajak kita melihat satu bagian terkait dengan Paulus ini, Kisah Para Rasul pasal yang ke-26. Tapi sebelum ke sana, saudara, saya coba next ya. Ya, ini perjuangan Paulus ya. Penderitaan Paulus, kelap kali dalam bahaya maut, 5 kali disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, dan seterusnya ini. Next, selanjutnya. Nah, ini peta perjalanan misi Paulus untuk perintisan jemaat. 3 kali perjalanan, Paulus berjalan 14.000 kilometer berjalan kaki. Ini lebih jauh daripada Jogja ke Sumba, berkali lipat, dan jalan kaki dalam melakukan misi pemberitaan Injil. Next, selanjutnya. Ya, Paulus menulis ini, saudara-saudara. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Di dalam bermisi untuk perintisan jemaat, untuk penyelesaian amanat agung, kita perlu meneladani Rasul Paulus. Bagaimana Paulus bisa bertahan, bagaimana Paulus bisa sukses, bagaimana Paulus bisa menyelesaikan tugasnya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saya melihat ada 3 faktor yang perlu kita yakini next, untuk kita bisa meneladani Paulus ini. Saudara-saudara, saya akan bacakan teks ini. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Nah, Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul pasal 2, Petrus berperan besar. Jemaat berdiri, jemaat teladan berdiri di sana. Kemudian mulai pasal 9, mulailah beralih. Paulus dipanggil Tuhan, dan Paulus melakukan pelayanan. Kemudian sampai Paulus di Efesus, di ruang kuliah Tiranus mengajar 2 tahun. Dengan mengajar 2 tahun ini, itu seluruh penduduk Asia mendengar kabar tentang Yesus Kristus. Dan setelah itu, saudara-saudara, teks ini menceritakan Paulus balik ke Yerusalem. Oleh karena Paulus banyak dituduh melanggar hukum Musa, dituduh melanggar hukum Yahudi, dituduh melanggar tidak mengikuti hukum Taurat, maka bermaksud untuk mengadakan upacara penyucian di Yerusalem. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Setelah hari ketujuh, Paulus diseret keluar, dan Paulus dianiaya, digebuki, dipukuli oleh karena tuduhan-tuduhan bahwa Paulus ini merusak hukum Taurat. Paulus ini
di Asia, di berbagai negara telah merusak kesaksian orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi yang datang dari Asia, dari Mesir, dan dari berbagai tempat yang pulang itu menghasut orang-orang Israel sana untuk menangkap Paulus, untuk membunuh Paulus. Dan akhirnya Paulus dibawa ke markas oleh karena diketahui oleh perwira Romawi. Dan di markas itu dipanggillah tua-tua Yahudi untuk menyampaikan tuduhan. Di situ juga simpang siur. Akhirnya Paulus dibawa ke Felix, gubernur. Dan di situ juga simpang siur tuduhan. Seorang pengacara yang terkenal, Justus itu diminta untuk menuduh Paulus, tapi juga tidak jelas. Dan akhirnya Paulus dibawa ke gubernur yang namanya Justus itu, saudara-saudara. Dan disitulah ada Agripa yang pas datang, dan Paulus diminta untuk mempertanggungjawabkan kepada Agripa itu. Karena Agripa adalah orang Yahudi, raja orang Yahudi. Dan perhatikanlah kata ini. Paulus menceritakan ini kepada Agripa. Mengapa dia sampai seperti itu? Mengapa dia berjuang untuk misi ini? Ya Tuanku Raja Agripa, ketika saya dengan teman-teman saya pergi ke Damaskus untuk menganiaya orang Kristen, lalu aku melihat cahaya yang terang benderang. Kemudian kami roboh dan ada suara di situ, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang gegalah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Nah saudara-saudara, ini adalah pembelaan Paulus di depan Agripa. Saya melihat ada 3 poin di sini. Kita, khususnya mahasiswa wisudawan wisudawati kali ini, saudara bisa bertahan dalam panggilan misi ilahi jika saudara meyakini fakta-fakta yang terdapat di dalam teks ini. Ya, meyakini fakta-fakta yang terdapat dalam teks ini. Fakta yang pertama, selanjutnya, ya, meyakini panggilan misi tidak bisa dilawan. Sekali lagi, adik-adik wisudawan wisudawati, saudara bisa bertahan dalam panggilan misi, perintisan jemaat, pemberitaan kabar baik, lewat pendidikan, lewat pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Jika kita meyakini bahwa panggilan misi ini tidak bisa dilawan. Nah, teksnya dari mana? Dari ini kata-kata Tuhan Yesus. Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Saudara, kata galah rangsang saya cek ini dari kata kentra. Kata ini bisa diterjemahkan tusukan, bisa diterjemahkan sengatan. Perhatikan di Wahyu. Kata kentra diterjemahkan sengatan. Dan ekor mereka sama seperti kala jengking, dan ada sengatnya, ada kentranya itu. Jadi kentra ini, galah rangsang ini adalah bisa sengat. Jadi ini ada gambar, ini juga bisa disebut kentra itu, gambar itu. Lalu cemeti itu juga bisa disebut kentra. Jadi Yesus berkata kepada Paulus, Paulus, sukar bagimu menendang ke kentra, menendang ke galah rangsang, menendang ke sengatan, menendang ke tusukan, menendang ke tongkat. Sukar bagimu menendang itu. Apa artinya saudara? Alat ini dulu biasa dipakai untuk itu. Bisa cemeti juga itu, pecut. Jadi kalau lembu membajak, kalau dia mau belok kanan, lalu kemudian ditusuk ke kiri, dari kiri supaya dia belok lurus kembali. Kalau dia ngambek, dia ditusuk dari belakang supaya dia jalan. Itulah gunanya kentra. Jadi di sini Paulus sepertinya dikatakan oleh Tuhan Yesus, Paulus, kamu ini sedang menendang ke galah rangsang. Kamu ini sedang menendang tusukan. Kamu ini sedang menendang sengatan. Tidak bisa kamu menendang sengatan. Kalau kamu semakin menendang, kamu semakin sakit. Permisi. Kalau kakimu saat itu menendang, keras menendang, sakit keras. Pelan menendang, sakit pelan. Karena sengatan atau tusukan itulah galah rangsang. Jadi sukar bagimu menendang di galah rangsang. Apa poinnya?
saudara-saudara, menghambat pemberitaan Injil, menghambat misi, menghambat perintisan jemaat, itu seperti menendang ke galah rangsang. Tambah sakit, tambah parah, tambah susah. Jadi kalau tidak ikut dalam misi ini, akan rugi, akan tambah sakit, akan tambah susah. Jadi saudaraku, kita bisa didorong untuk bertahan di dalam misi ilahi ini kalau meyakini panggilan misi ini tidak bisa dilawan. Saudara melawan, saudara tambah sakit. Saudara tidak ikut, saudara rugi. Saya pikir ini bisa diterapkan dalam kebenaran firman Tuhan yang lain. Kalau saudara melawan firman Tuhan, seperti menendang ke galah rangsang. Itu sengatan. Ya mungkin saudara berkata, Pak, di luar sana itu kok happy-happy saja itu. Teman-teman saya itu hidupnya kelihatannya nggak jelas amat juga. Itu hanya kelihatannya. Saudara tidak tahu hatinya. Tidak ada kedamaian di luar kehendak Tuhan. Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Kamu tidak bisa melawan misi. Misi ini akan terus berjalan. Ini tidak bisa dihambat. Misi ilahi ini, pemberitaan kabar baik, panggilan misi ini pasti akan selesai. Kita bisa tabah tahan dalam menjalani panggilan misi jika meyakini bahwa ini tidak bisa dilawan. Saudara melawan, saudara rugi. Perhatikan next selanjutnya saudara. Ini Asia kecil. Asia di mana Paulus 2 tahun di sana. Seluruh penduduk Asia mendengar waktu itu. Tapi coba perhatikan di kitab Wahyu saudara. Kitab Wahyu. Namun demikian aku mencela engkau, ya, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah, gereja Efesus meninggalkan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula ini bukan emosi, bukan perasaan. Dr. Chris Marantika mengadakan penelitian bertahun-tahun untuk proyek Efesus ini. Dan menyimpulkan bahwa meninggalkan kasih yang mula-mula ini berarti meninggalkan penginjilan. Meninggalkan misi, meninggalkan perintisan jemaat. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Oh, saudara tahu daerah ini sekarang bukan lagi daerah mayoritas Kristen. Karena meninggalkan ini, menendang ke galah rangsang. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu. Betul, itu yang terjadi. Sekarang diperlukan saudara pergi ke sana untuk menjadi pemberita Injil. Next, selanjutnya. Kedua, saudara, kita bisa didorong tabah menjalani panggilan misi. Adik-adik, wisudawan, wisudawati. Yang pertama, jika saudara meyakini bahwa panggilan misi ini tidak bisa dilawan. Tidak ikut, saudara rugi. Menentang, sakit. Babak belur, payah. Kalau enggak hari ini, besok. Kalau enggak bulan ini, bulan depan. Kalau enggak tahun ini, tahun depan. Kalau enggak di dunia ini, di dunia yang akan datang. Sakit. Payah. Lalu yang kedua, kita bisa bertahan kalau kita meyakini bahwa panggilan misi ini panggilan Tuhan, pilihan Tuhan. Perhatikan di sini. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Oh, menetapkan. Kata menetapkan ini memilih untuk dirinya sendiri. Paulus, aku menampakkan diri kepadamu itu untuk menetapkan engkau. Untuk memilih engkau, untuk diriku sendiri. Kata yang sama, ada beberapa kata ini ya. Ada kata menentukan, itu kata yang berbeda di Efesus itu. Tapi kata yang dipakai di sini adalah yang punya arti memilih
untuk dirinya sendiri. Allah itu memilih Paulus untuk diri Allah itu sendiri. Nah, untuk jadi apa? Untuk hupereten dan untuk marturia. Hupereten itu adalah hamba atau budak yang biasa mendayung itu. Jadi dia kadang-kadang ada yang diikat, itu tugasnya hanya taat saja. Kiri, ya dayung kiri, kanan, ya dayung kanan, itu huperetes. Aku menetapkan kamu untuk jadi hamba, pelayan seperti itu. Yang hanya taat, lalu martir. Ya, saudara tahu marturia. Ini diterjemahkan saksi martir, mati syahid. Kita bisa bertahan di dalam panggilan misi ini. Yang kedua, jika meyakini bahwa panggilan misi ini adalah pilihan Tuhan. Ini ketetapan Tuhan. Bisa lebih dalam lagi, bisa disebut ini cetakan Tuhan. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jadi saudara dan saya telah dicetak oleh Tuhan sehingga kita tidak bisa menjadi yang lain. Kita itu saksi, tidak bisa menjadi yang bukan saksi. Ini sudah dicetak dari kursi, harus tunduk. Jadi kalau hujan jangan boleh, kalau ada yang pinjam ini untuk payung ya. Karena ini dibuat untuk duduk. Nah, saudara dan saya telah ditetapkan oleh Tuhan menjadi saksi. Kita tidak bisa menjadi yang lain. Kita menjadi saksi, hanya saksi yang jelek, atau saksi yang pas-pasan, atau saksi yang baik. Kita bisa bertahan di dalam panggilan misi ini, saudaraku, jika kita meyakini fakta bahwa panggilan ini adalah pilihan Tuhan, ketetapan Tuhan ini. Next. Ini teolog liberal memang. Tetapi statement ini bagus sekali. Ada banyak yang bagus dari tulisan-tulisannya. Gereja ada karena misi dan gereja ada untuk misi. Kita gereja Tuhan. Gereja ada karena misi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah bermisi mengaruniakan anak yang tunggal. Gereja ada. Saudara dan saya ada. Gereja ada karena misi dan gereja ada untuk misi. Jadi kalau ada gereja yang tidak bermisi itu barangkali bukan gereja. Itu nightclub, itu perkumpulan arisan dan sejenisnya. Karena gereja ada karena misi dan gereja ada untuk misi. Allah Bapa memiliki satu putra. Satu putra itu diutusnya menjadi misioneri, David Livingstone. Pembuka dunia gelap Afrika. Dari Eropa, Inggris pergi ke sana, dokter dia, bukan teolog, bukan misiolog. Dan meninggal umur 60. Mayatnya dikirim berhari-hari dipikul. Lalu sampai di pelabuhan dikirim lama. Dan setelah itu masuk surat kabar di Eropa. Dan akhirnya orang-orang muda di sana tahu bahwa di Afrika ada manusia. Dan mulai waktu itu berduyun-duyun pergi ke Afrika. Dan saudara tahu sekarang Afrika, khususnya Afrika Selatan seperti apa. Banyak orang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia punya statement ini. Allah Bapa memiliki satu putra. Satu putra itu diutusnya menjadi misioneri. Ini sama dengan begini. Parjo ya, punya 1 miliar. Setelah rumahnya dijual, mobilnya dijual, tabungannya diambil. Semuanya diambil. Ya, dikumpulkan semua 1 miliar. Dan 1 miliar itu dikirim ke ladang misi. Allah Bapa memiliki satu putra. Satu putra itu diutusnya menjadi misioneri. Dan Tuhan Yesus berkata ini. Para wisudawan, wisudawati kita baca ini. Kata-kata Tuhan Yesus. Yohanes 20 ayat 21 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, saudara bisa bertahan dalam misi, dalam panggilan misi ini. Seperti Paulus mengakhiri garis akhir. Dalam penderitaan, tantangan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan. Saudara bisa bertahan jika meyakini. Yang pertama, panggilan misi tidak bisa dilawan. Dilawan tambah sakit. Dilawan tambah rugi. Dan yang kedua, jika saudara dan saya meyakini bahwa panggilan misi ini ketetapan Tuhan,
pilihan Tuhan bagi saudara dan saya. Kita tidak bisa menjadi yang lain. Kita adalah saksi, kita adalah terang. Kita adalah martir itu. Dan yang ketiga, satu lagi ini. Kita bisa didorong untuk taat panggilan misi. Tidak lari dari medan gelanggang pelayanan. Seperti apapun kesulitannya, jika kita meyakini panggilan misi ini bersifat surgawi. Dan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, lalu Paulus mengatakan ini kepada Raja Agripa. Raja Agripa, ketahuilah Raja, ketika saya menuju ke Damsyik, saya melihat cahaya, lalu saya mendengar suara itu, dan kepada penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Itu statement Paulus. Tidak pernah aku tidak taat. Mengapa, saudara? Karena ini panggilan surga. 2 Korintus 12 ayat 2. Paulus menulis ini tentang surga. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Banyak penafsir setuju tingkat pertama dari surga Uranus ini ialah ini, tempat burung-burung terbang, pesawat. Lalu tingkat 2 itu planet di sana, galaksi, bintang. Lalu ketiga itu tempat kediaman Allah. Jadi Paulus diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, itu berarti diangkat ke sana, tempat kediaman Allah, surga. Mengapa Paulus punya pengalaman ini? Ini terjadi di Kisah Para Rasul, kalau tidak salah pasal 13. Ketika Paulus digebuki, dilempari dengan batu, lalu Paulus dikira pingsan, dikira meninggal, diseret, lalu murid-muridnya mengerumuni dan berdoa, dan Paulus hidup kembali di situ. Dan kemungkinan besar 14 tahun yang lampau ini adalah ketika Paulus pingsan itu, saudara. Tapi Paulus tidak ngomong aku, tapi dia bilang aku tahu tentang seorang Kristen. Dia punya pengalaman diangkat ke surga. Tapi dia tidak mau menonjolkan diri. Walaupun dia punya pengalaman yang istimewa itu, dia tidak menyebut dirinya. Tapi banyak penafsir mengatakan ini Paulus sendiri yang dimaksudkan. Nah, poin saya, saudara-saudara, mengapa Paulus diberi kesempatan seperti itu, yang sangat istimewa itu? Kemungkinan besar Tuhan mau menguatkan Paulus itu. Tuhan mau supaya Paulus bertahan. Paulus, ini loh surga. Surga itu real, surga itu mulia. Kamu jalan terus, jangan berhenti, jangan patah semangat, jangan lelah, jangan lari. Selesaikan tugasmu. Surga yang indah, yang mulia, yang jauh dari semua kenikmatan di dunia ini menantimu di sana. Ada itu. Dan saya pikir itu Tuhan memberi kesempatan istimewa buat Paulus itu. Saudaraku, hidup ini tidak lama. Teman saya, ibu, bapak, Pak Raulin Simamora, saya terkejut saya. Minggu lalu dipanggil Tuhan. Beliau lebih muda dari saya. 55, saya kalau ke Kemenang di Jakarta selalu ketemu beliau. Hidup ini tidak lama. Dunia ini bukan segalanya. Yesus juga mengajarkan itu. Aku pulang ke rumah Bapa. Saudara bisa bertahan dalam panggilan misi ini jika meyakini bahwa panggilan ini bersifat surgawi, bersifat abadi. Saudara perhatikan ini, James Elliot, next. James Elliot, misioneri Ekuador. Dia meninggal ketika wajahnya seperti ini. Istrinya belum lama meninggal. Saya berkesempatan ke satu universitas di Witten, itu melihat ini nama dia ditulis di pampang di kampusnya itu, inilah misioneri yang tamatan dari kampus itu. Saya baru cek, ini saya pernah baca ini orang ini, lalu cek, pelajari, dan ternyata saudara, ini terkenal sekali, dia mati saya dibunuh di Ekuador. Dia menulis kata-kata yang indah ini. He is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. Ia begini kira-kira artinya. Dia bukanlah bodoh, orang yang rela melepaskan apa yang memang akan terlepas untuk mendapat yang tidak akan terlepas. Dia bukan tolol,
orang yang rela melepaskan apa yang memang akan terlepas untuk mendapat yang tidak akan terlepas. Tidak goblok orang yang rela melepas apa yang memang akan terlepas untuk mendapat yang tidak akan terlepas. Tidak bego orang yang rela melepas apa yang memang akan terlepas untuk mendapat yang tidak akan terlepas. Oh, saudara cek di internet, kata-kata ini menjadi kata-kata pemacu semangat. Uang saudara di tabungan akan terlepas. Mobil saudara akan terlepas. Sertifikat saudara akan terlepas. Semua milik saudara, tanah saudara akan terlepas. Gelar saudara yang saudara terima ini akan terlepas. Bahkan nyawa saudara akan terlepas. Itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa menyerahkan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkannya. Saudara dan saya bisa bertahan dalam panggilan misi ini. Saudara tidak akan lari kalau toh saudara tidak diberi mobil, tidak akan putus asa kalau toh saudara tidak punya sepeda motor, tidak akan mengumpat sana sini kalau toh saudara harus berjalan kaki dalam pelayanan ini. Kalau saudara meyakini bahwa panggilan misi adalah panggilan surga. Ayo wisudawan, wisudawati. Amin. Panggilan surga. Pak Simamora duluan. Saya belum tahu menyusul kapan. Next, sekarang ini hampir selesai ya. Ini kembali ke Korea tadi. Saudara, ini Billy Graham peringatan 50 tahun misi. Next, selanjutnya. Nah, ini di Lausanne tahun depan peringatan 50 tahun. Ketika pertemuan ini pertemuan ini ada sekelompok yang mengatakan penginjilan telah selesai. Tapi Ralph Winter, misiolog ternama itu mengatakan bahwa belum. Dia mengadakan eksegesa dan mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan jadikanlah semua bangsa itu etnis. Berarti suku berarti belum selesai kalau itu suku. Kalau bangsa, Indonesia sudah ada. Seluruh dunia, setiap negara pasti ada orang percaya Yesus. Tetapi kalau suku tidak demikian. Jadi belum selesai. Masih terus dikerjakan. Next, selanjutnya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Seluruh etnis suku nih kata bangsa ini. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kiamat akan datang kalau setiap suku mendengar. Yesus akan datang kalau setiap suku mendengar ini. Dan di Wahyu disebutkan di sana. Saudara, kemudian daripada itu aku melihat suatu kumpulan besar yang orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Ini nanti akan terjadi wakil dari setiap suku bangsa di dunia ini. Indonesia ada 160 suku yang belum mendengar Yesus. Dan ini sedang proses dan nanti akan ada wakil itu. Ini sudah suasana surga disisapkan di sana. Akan ada nanti di sana. Setiap suku bangsa akan terjadi ini. Ini pasti, yang belum pasti ialah apakah Tuhan melibatkan saudara dan saya untuk mewujudkan setiap suku bangsa mendengar kasih Tuhan ini. Ini pasti terjadi. Yang belum pasti ialah apa Tuhan pakai gereja saya, apa Tuhan pakai keberadaan saya ini untuk misi ilahi, misi surgawi ini, misi surgawi ini. Dosen kami, pendiri sekolah kami, Dr. Chris Marantika, dia mengatakan, "Dek, ingat, surga itu ada. Ada. Surga itu ada. Sebab keadilan Allah menuntut surga itu ada. Dek, surga itu ada. Sebab Alkitab mengajarkan surga itu ada. Dek, surga itu ada. Sebab Yesus mengajarkan bahwa surga itu ada. Surga itu ada. Ada. Ada dan ada. Kalau tidak ada, saudara ngapain capek-capek di sini? Ayah dari Sumba, dari berbagai daerah datang ke sini capek-capek, happy-happy aja kalau tidak ada. Nikmati hidup ini, punya uang ke Singapura, ke Bali, jalan-jalan. Surga itu ada. Kita bisa bertahan dalam panggilan misi ini, ya. Jika kita meyakini, yakin bukan segera tahu, tapi menghidupi fakta keyakinan ini, bahwa panggilan misi ini tidak bisa dilawan, saudara. Saudara melawan rugi, menentang tambah sakit. Dan yang kedua, kita bisa bertahan dalam panggilan misi ini jika meyakini bahwa panggilan misi ini adalah panggilan Tuhan, pilihan Tuhan, ketetapan Tuhan. Saya tidak bisa menjadi yang lain.
Dan yang ketiga, saudara bisa bertahan dalam panggilan misi ini jika saudara meyakini bahwa panggilan misi ini bersifat surgawi, abadi, bukan perkara temporer. Tuhan, hamba berhenti berbicara. Kiranya fakta-fakta ini akan menolong wisudawan-wisudawati dalam menjalani panggilan misi selanjutnya. Beri kekuatan keteguhan. Oleh karena ini panggilan tidak bisa dilawan, oleh karena ini panggilan ketetapan Tuhan, dan oleh karena ini panggilan adalah harta abadi, kekekalan surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.